terkait karya yang disampaikan oleh para peserta dan Dewan Juri sendiri mengomentari dari karya yang ditulis oleh Sylvia Ayu Santika dengan guru pendamping Anggoro Anugrah Saputra dari SDN Manis Harjo, Kecamatan Ngrambi, Kabupaten Ngawi. Dari satu paragraf di atas, menurut Bapak, apakah ini sudah memenuhi kaidah dari bahasa Jawa yang telah dibaca? Terima kasih. Memang sekarang ini sebuah keprihatinan penulisan bahasa Jawa mengalami banyak kesalahan. Misalnya di sini tampak masih ada kesalahan membedakan antara O ngegeno yang ditulis dengan tarung. Jadi kalau orang itu paham tentang carakan menurut rokok, maka tulisnya akan benar. Contoh A kalau bahasa Indonesia. Contoh yang pertama seperti itu. Penulisan antara huruf do dan do. Kemudian tidak konsistennya penulisan kata puan. Puan itu kan maksudnya kerajaan Pohan yang sekarang masih ada di dusun Pohan, sini itu. Sini tak ada. Jadi sebetulnya saya pernah ke sana. Itu kesalahannya penggunaan bahasa Jawa dengan baik dan benar setiap harinya. Sementara itu, Mas Andrea. Di Dinas Pendidikan, apakah bagaimana semangat dari para peserta ini yang telah menulis acuan nantinya biar ke depan para siswa ini lebih belajar bahasa Jawa? Terima kasih. Menurut kami dengan adanya lomba seperti ini akan menjadi acuan bagi anak-anak sekolah dasar mungkin dari awal. Jadi anak-anak bisa diperkenalkan menggunakan bahasa Jawa. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa bahasa Jawa itu bisa digunakan anak-anak ketika dia ada pelajaran bahasa Jawa. Ya Pak Ji? Ketika dia ada pelajaran bahasa Jawa, dia bisa menggunakan bahasa Jawa. Kadang-kadang anak-anak di rumah pun sekarang terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini mungkin dengan diawali dari SD Pak Budi, jadi dengan diadakan lomba-lomba seperti ini menjadi acuan bagi sekolah. Tapi begini Pak Budi, kalau di sekolah itu kan ada yang tidak mempunyai guru bahasa Jawa Pak Budi. Itu juga menjadi cambuk ya. Jadi bagaimana guru-guru yang lainnya juga bisa membantu sekolah untuk anak-anak menggunakan bahasa Jawa. Dari ide yang dilaksanakan oleh satu kegiatan bahwa literasi bahasa Jawa di Kabupaten Ngawi terus diuri-uri. Menurut dari kacamata wartawan sendiri, kegiatan ini bagaimana Pak untuk diterima oleh para mahasiswa dan juga bagaimana semangat dari PWI sendiri melaksanakan kegiatan bahasa Jawa ini? Terima kasih Pak Haryanto. Terima kasih. Literasi bahasa Jawa ini sangat penting bagi anak-anak. Melihat memang di SD di sekarang ini kurang adanya penggunaan bahasa Jawa. Padahal kita tahu bahasa Jawa itu bahasa ibu. Di rumah itu sudah dilakukan untuk melaksanakan, mempraktekkan penggunaan bahasa Jawa yang benar. Untuk itu kami mengharapkan nanti adanya hubungan dapat di sekarang di SD itu banyak atau belum lengkapnya, belum adanya guru bahasa Jawa di setiap SD. Oleh karena itu dari Dinas Pendidikan kami mengharapkan ada dari rumah. Di rumah sudah ada. Tinggal kita sekolah yang menjadi rumah kedua anak itu bisa menambah wawasan khususnya bahasa Jawa. Oleh karena itu dengan adanya lomba ini saya melihat sudah bagus. Memang benar yang disampaikan Pak Budi tadi, dari bahasa Jawa itu kalau kita sudah melatih dengan huruf Jawa itu untuk penulisan akan lebih mudah. Tapi kalau kita lihat dari rentetan bahasa yang digunakan untuk judul tadi, Puan Ratu Puan ini betul Pak, ini sangat membantu ini Pak.
Karena apa? Ini betul, jadi Ratu Puan itu masih ada. Di sini sana sudah atau masih diuri gitu ya. Ada petirasannya. Oleh karena itu untuk yang dari SD sini ini, jadi tidak hanya cerita dari guru atau dari orang tua, tapi bukti petirasannya masih ada. Untuk itu kami tetap berharap dari Dinas Pendidikan untuk pemerataan bahasa Jawa, guru bahasa Jawa di SD. Demikian, terima kasih. Juli yang telah menyampaikan sedikit argumen ataupun narasi tentang kegiatan literasi bahasa Jawa. Mungkin bisa Mas Operator dibantu sarana untuk mengikuti kegiatan lomba literasi. Kakak, aku udah dua cerita. Cerita apa, Fit? Cerita tentang Ratu Puan. Ayo ya. Di zaman semono, anak kerajaan Makmur arane kerajaan Puan. Sawijining dina kerajaan Puan ngalami tigung sayembara sapa sing isa ndolong gunung bakal olehi genderan-genderan yaiku ambek putri Puan yaiku Nawang Wulan. Bareng-bareng mau nasek teka kupinge Joko Buduk. Joko Buduk ditutup minggat tenang metu alas mlebu alas. Terus gara-gara metu alas mlebu alas makanya diceluk Joko Buduk utawa Joko Buduk. Njaluk pamit arep mela sayembara sapa sing iso ngeleng gunung arep dirapekne karo Nawang Wulan. Mbak, aku njaluk pangestumu. Ratu Puan ngadani sayembara. Sapa sing iso tole aku iso, Mbak. Kok butuh akhirnya budal ning kerajaan Puan. Nduk gedung urung-urung. Ratu Puan ora ingkar janji. Ratu Puan langsung nyeluk Pak rada budek. Apa kuwi ngomongi dirasane dadi binesana utawa patenana. Tapi pas diduduk kuburannya kurang dawa. Nah terus dipindahnya ning Gunung Liliran. Pas diduduk kuburannya kurang dawa nih. Lah terus piye pi? Terus enek suara muni, aku gelem dikubur nanging kudu karo bojoku. Nah pateh keborejeng ngakon rakyat Puan nyekel putri Nawang Wulan. Nah Nawang Wulan ngerti. Nawang Wulan banjur mlayu ngidul. Putri Nawang Wulan ngidul maneh. Terus gara-gara selendangnya keterak angin jenenge desa klepet. Ngidul maneh guntinge Nawang Wulan jeglok. Soomben yen enek rajaning jaman desa iki. Soomben yen enek rajaning jaman gunung iki tak jenengke Gunung Tangis. Soomben yen enek rajaning jaman desa iki tak jenengke Desa Kleteran karo kali kuwi tak jenengke Kali Payung. Mlayu ngidul maneh amarga Nawang Wulan rada kesel makune dadine egal-egal. Saomben yen enek rajaning jaman desa iki tak jenengke Desa Gendel. Akhire Dewi Nawang Wulan kecekel lan dipateni dikubur ning Gunung Liliran bareng Joko Buduk. Oh, ternyata nang Gunung Liliran enek makam Joko Buduk to. Iya, ning Gunung Liliran kuwi berarti makame Joko Buduk karo Nawang Wulan. Caca, mulai ayo tuku es. Alasi. Matur sampun nonton cerita kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata luar biasa pembuatan mereka itu. Ya. Dan itu yang membuat kami para panitianya semangat banget membuat kegiatan literasi bahasa Jawa dengan video. Karena apa? Ekspresinya juga ada. Terus kemudian anak sekecil itu bisa menghafal durasi 5 menit tanpa teks dan bisa menceritakannya kepada temannya. Dan ini menjadikan apa ya? Salah satu dari kegiatan kami bahwa bercerita itu juga penting. Bercerita kepada teman itu juga penting, bercerita membaca kemudian menceritakan ulang itu cukup sulit di Kabupaten Ngawi mungkin untuk anak-anak
Karena yang ditahu mungkin anak sekarang film dewasa yang mungkin Korea itu yang saat ini lagi hit digandrungi oleh anak-anak. Oke, ini tadi dari SD, masih ya, tingkatan SD. Kita buka untuk SMP. Mulo bukane desa Guyu. Mulo bukane desa Guyu. Ini kalau sebentar Mas, saya ditarik ke bawah dulu Mas. Ini biar ada sedikit penasaran. Kagem Pak Budi. Mulo niku lho Pak. Itu kalau bahasa Indonesia asal mulanya. Asal mulanya. Asal usul desa Asal Guyu. usul. Asal usul gitu. Ya. Bukan Nggak bisa di Mula bukannya itu asal usul satu kata. tidak bisa dipenggal. Nggak bisa dipenggal. Ya. Oh gitu. Gini, Pak Jokowi itu tapi nak ke bahasa Jawa. Gini, oh terus nonton. Oh gitu ya. Digeser ke bawah Mas. Ibnu Putra Pamungkas, guru pendampingnya Adin Wira Astanu SPD GR. Wih, keren. SMP Negeri 1 Grih. Sedikit kita komentari. Pak Budi Hantara, ini yang mengetik sekelas SMP dengan guru pendamping mungkin tadi SPD GR. Dengan melihat seperti ini dengan luas sekitar 5 detik dari 2 paragraf ini, jenengan sampun mirsani sing bagian salah sing bumuti. Terima kasih. Saya melihat yang paragraf 1 saja. Sekilas lumayan, lumayan. Tapi kalau untuk mengangkat sebuah cerita nanti biar menarik, di sini angkatannya mungkin masih sedang-sedang saja, sedang-sedang saja. Jadi dalam satu alinea ini belum menyentuh mau cerita yang sebenarnya. Tapi saya yakin nanti kalau sudah berulang-ulang, karena apapun proses bercerita juga proses. Ini luar biasa karena sekarang ini yang mengalami kesulitan itu dalam hal literasi banyak hal. Saya mengingat Ceritanya saja, Mbak Kun, ceritanya saja. Oke, jadi tidak perlu panjang lebar. Pak Har, jenengan tiang lami, pasti paham dengan situasi penulisan atau mungkin dari Terima kasih. Untuk melihat cerita yang di awalnya letnya itu sudah itu memang seperti yang disampaikan Pak Budi, sebenarnya kurang menarik, kurang menyentuh sebenarnya. Tapi sudah satu apresiasi di awal ini, sudah pembentukan ini sudah kelihatan terbentuk nantinya. Karena apa? Kalau ini kan baru sekali ini untuk lomba seperti ini. Ya. Insya Allah kalau ini diteruskan oleh Bapak Ibu guru yang ada di SMP, nantinya akan lebih bagus lagi. Terima kasih. kita lihat video ceritanya dari SMP 1 Grih. Ini random ya, dari Bapak dan Ibu yang melihat di YouTube perguruan juri, berarti kami tidak memilih ataupun mengajak jenengan melihat yang kami pilih, tidak. Kami menilainya ini yang terbaik. Alhamdulillah. Kalau memang belum, nanti kita tingkatkan. Jadi ini kita random saja dari kegiatan penilaian juri ini, bisa salah satu contoh dari SD maupun SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ibnu Putra Pamungkas, asal sekolah SMP Negeri Setunggal Gede, badhe nyariosaken sejarah asal usul Desa Buyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Ing taun 1820 ana kedadian pemberontakan kolonial Walanda kang dipandhegani Pangeran Diponegoro. Ananging ing taun 1830 Pangeran Diponegoro ketangkep karo pasukan Walanda. Ndadekake para prajurit melayu kocar-kacir. Bareng Ki Kertomenggala tumuju alas kang isih gung lewang-lewung kanggo nyelametake awake saka pasukane Walanda. Ki Kertomenggala ya iku piyambake ngilang raga kanthi nyelulup ing Kali Pleret. Sabanjure Ki Kertomenggala urip karo ibune kang aran Nyi Trinil, uga punggawa kraton.
Ki Kertomenggala tansah diuber-uber karo pasukane Walanda. Ki Kertomenggala ing alas urip karo salah siji wargane kang aran Ki Sentana. Pasukane Walanda mangerteni kahanane Ki Kertomenggala. Serbu! Krungu suarane mau, prajurit Ki Sendil wetenge. Para sedulure nyedhaki Ki Sentana awake kang banjir getih. Sih purun gesang kalian panjenengan. Sadurunge seda Ki Sentana paring piweling. Mitrine lan wargane tansah sesideman saka pasukane Walanda. Ora suwe nganti ketemu papan kang bisa kanggo istirahat. Ki Kertomenggala menehi wasiat. Besok yen papan iki ana rejane jaman bakal diweneh jeneng Buyung. Amarga dheweke tansah bekti marang Biyung lan dheweke tansah diajak uyang-uyung kanggo nyelametake awake. Nyi Trinil rumangsa wis ora kuat maneh. Mula Nyi Trinil menehi pesan marang anake. Kali iki dheweke bakal slamet. Musuh ora bakal ngerti papan sesingitane amarga wis tak pasangi benang lawe kanggo mbatesi papan iku. Sabubare menehi pesan mau, Nyi Trinil ilang tanpa ana tirase. Ki Kertomenggala nangis lan bingung. Yung! Biyung! Biyung! Ki Kertomenggala weling. Ibuku ninggalke aku nang kene sak cedhake kali. Mbes ing papan iku ibune ilang musna tanpa tilas. Ki Kertomenggala urip ijen ora kang aran Ponden. Kanggo mengerti kedadian mau, saben taun ing papan kono dia asal usul desa Buyung menawi wonten klentone anggen kula matur. Kula nyuwun pangapunten. Melihat visual seperti itu, audio visual yang ditampilkan oleh SMP 1 Ngeri, Pak Budi Hantara sudah melihat sekitar 1 sampai 2 menit tadi, Pak. Menurut penjenengan, ini masalah pembacaan kemudian penggunaan bahasa Jawanya bagaimana? Ini potensi yang luar biasa. Jadi sekarang ini sebenarnya anak-anak kita ini sering jauh di luar ekspektasi kita. Guru dan orang tua saya angkat apa iso faktanya setelah kita beri panggung mereka luar biasa. Maka ini perlu kita apresiasi untuk penyelenggara ini sekaligus untuk menumbuhkan bibit di desa. Terima kasih untuk panitia. Sesuai dengan penilaian Mbak Buni, ekspresi dari beberapa peserta tadi SD maupun SMP tadi belum dengan nilai. Terima kasih untuk ekspresi ya Mas, yang saya lihat dari SD, memang SD ya bisa cukup katopi ketika dia menggunakan bahasa Jawa. Kalau dulu saya belajar bahasa Jawa itu ketika saya masih kuliah, saya ikut tetes berbahasa Jawa. Kemudian yang panjang dia bisa menghafal. Begitu juga ekspresinya juga sudah mengena ya Pak ya, karena memang bahasa Jawa itu sulit ya. Kemudian Bapak yang SMP juga saya sangat tertarik dengan ini tadi yang saya lihat sungguh menarik ketika dengan animasi tadi. Jadi bagi ketika SMP, aduh ternyata ya ramuk cerita tok ketika kita berbahasa Jawa, ketika kita jadi sangat menarik. Walaupun di sini ekspresinya datar-datar saja, hanya saja perlu peningkatan ketika anak-anak menggunakan bahasa, misalnya dia membawakan prolognya katakanlah ini kemudian dengan menteri kurang ekspresi. Tapi ini kan hanya pertama kali dia Pak, tapi ketika nanti sudah diulang-ulang hebat. Saya akan rapi dengan penjenengan yang sudah menyelenggarakan lomba seperti ini. Siap. Dari melihat para peserta SD maupun SMP tadi Bapak, di PWI sendiri adalah menilai motivasi ataupun
penambahan video-video lain untuk menambah penilaian. Menurut panjenengan bagaimana? SD maupun SMP, yang satu adalah natural SD, kemudian SMP ada penambahan video tambahan di belakang sebagai background. Terima kasih. Saya menilai seperti yang di sekolah, ada sungai, di persawahan, itu menunjukkan bahwasanya yang membuat cerita ini benar-benar natural. Baik, saya apresiasi untuk SD, pembuatan naskah itu cukup lumayan baik. Cuma nanti penggunaan bahasa Jawanya bisa ditambah atau akhirnya nanti akan lebih baik. Jalan ceritanya runtut, itu bisa orang melihat itu sudah, oh ceritanya seperti itu, bisa menyimpulkan. Jadi penyimpulan dari si pemirsa, dari yang dibawakan SD SMP itu semuanya bagus. Dari Dinas Pendidikan memberikan bonus untuk juara 1 dan 2, 3 bisa milih sekolah di jenjang berikutnya. Matur suwun Pak Farudin. Dan kayaknya tidaklah lengkap Pak Farudin kembali di sini. Monggo saya persilahkan Pak Farudin, setelah melihat semangat para peserta ini dengan membuat naskah kemudian video, bagaimana tanggapannya Pak? Terima kasih. Saya sangat bangga sekali antusias anak-anak dari jenjang SD dan SMP yang jumlahnya kurang lebih 264 mengikuti lomba literasi bahasa Jawa. Ini sangat luar biasa. Dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah setelah saya melihat video dan cerita ini, dari segi bahasa memang harus banyak koreksi dan pembetulan. Artinya kata baku yang ditulis itu kadang-kadang kurang betul. Apa yang disampaikan tadi, pengambilan video, saya melihat tadi tampilannya sudah bagus, dari anak SD tadi sudah bagus, tetapi dari SMP penggambaran backgroundnya itu sangat kurang, maka perlu lebih siap IT gitu. Ya, lebih diperbaiki lagi. Kemudian kalau saya melihat dari video dan untuk guru-guru bahasa Jawa atau guru-guru mapel bahasa Jawa di tingkat SD dan SMP. Kalau SMP memang ada mapel bahasa Jawa, kalau di SD biasanya diampu oleh guru kelas. Nah, ini perlu ada bintang pendalaman dan perlu ada persepsi yang sama terhadap perangkat pembelajaran untuk tingkat SD dan SMP. Ini bisa melalui MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Kemudian yang selanjutnya mengenal asal usul daerah asalnya, artinya bisa menceritakan kembali. Jadi tidak putus, tetapi anak dengan adanya lomba ini menggali kembali nilai atau legenda yang ada di daerah itu, sehingga cerita-cerita yang ada di Kabupaten Ngawi ini lestari. Selanjutnya kami karena tadi disampaikan dari PBI bahwa untuk yang juara 1, untuk jalur SMP itu ada jalur prestasi, artinya bahwa mereka yang mempunyai piagam juara 1 tingkat kabupaten itu pasti lolos untuk seperti itu, bahwa PPDB itu ada jalur prestasi, kemudian afirmasi, kemudian zona. Jadi ini bisa terpenuhi semuanya. Kemudian permintaan saya lagi kembali bahwa kolaborasi sinergitas antara PBI dengan Dinas Pendidikan ke depan perlu dibangun kembali untuk bagaimana martabat Kabupaten Ngawi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan dari Pak Farudin, berakhir sudah dari penilaian kami di Wajuri dan juga PWI melaksanakan kegiatan hari ini. Dan saya ingatkan bahwa bukan penilaian secara offline dan juga online.
Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Dewan Juri dan Pak Farudin atas waktunya. Kami segenap panitia dari Persatuan Wartawan Indonesia mengucapkan terima kasih atas waktu dan semuanya.